Di situ ditunjukkan hari-hari yang akan terjadi sampai 25 tahun Indonesia dan tahun 2035. Hari-hari yang akan terjadi. Jadi bukannya bicara satu-satu gitu, bukan. Ya. Dia hanya ngomong alfa dan omega, tangannya gini, langsung hari yang akan terjadi itu akan kelihatan di situ semua. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, tahun 1997 saya naik sepeda motor boncengan sama temen, itu terjadi eksiden tabrakan. Oke. Dan roh saya dibawa malaikat itu di surga. Tuh tabrakan langsung rohnya dibawa ke surga. Iya. Badannya waktu itu gimana, masuk rumah sakit? Gak tahu. Pokoknya langsung saya naik. Oke. Di situ ditunjukkan hari-hari yang akan terjadi sampai 25 tahun Indonesia dan tahun 2035. Oke. Dan waktu itu posisi saya belum menikah. Oke. Dan juga belum kenal istri saya. Di situ ditunjukkan yang akan jadi istri saya rambutnya panjang dan saya melihat anak saya sendiri. Berapa anak? Saya lihat anak saya waktu itu perempuan 1. Oke. Jadi anak sulung perempuan itu sudah saya lihat tahun 1997. Punya anaknya tahun? 2004. Oke. Lahir 2004-2005. Jadi berapa? Iya. Jadi udah saya lihat duluan. Dan di situ saya melihat hari-hari yang akan terjadi ada di situ semua. Oke. Apa yang terjadi bangsa ini. Oke. Nah, waktu itu pesannya Yesus Kristus berkata demikian. Jutaan manusia akan mendengar pesan itu. Oke. Yang jadi pertanyaan, saya ini kan bukan siapa-siapa. Sekolah Alkitab aja yang paling bodoh. Dan waktu itu pendeta yang terkenal adalah Niko Nyotor Harjo, Alek Abraham Tarsuna Putra, setelah itu Timotius Arifin, setelah itu pendeta Gilbert Lumaindong. Lah saya ini siapa? Bagaimana menyampaikan pesan itu? Maka itu saya anggap angin lalu aja udah. Tapi kok bisa sampai sekarang masih keinget ya semua dari 97 itu ya? Saking jelasnya ya? Iya. Nggak bisa lupa karena ditanam di dalam hidup saya, roh saya. Apa yang di surga itu kayak gimana lah itu dulu? Jadi waktu itu saya dibawa malaikat di suatu tangga. Oke. Tangganya emas dan di atas tangga itu ada tahta. Dan di tahta itu berbicara. Ada orang di situ yang berbicara. Akulah aku. Oke. Akulah Yahweh. Aku telah mati, bangkit, hidup kembali. Akulah aku. Dia tunjukkan lubang pakunya ada di sini. Oh, ada darahnya nggak itu? Bekas luka. Bekas luka. Jadi kalau sering kita lihat gambar-gambar di sini, itu salah. Oke. Ini. Jadi di sini tuh ada seperti lubang di ini loh. Ini kan ada pergelangan. Iya. Tulang di sini ya? Nah, ini di sini. Dan berkata, akulah Yahweh. Disitulah saya paham dan mengerti Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri. Mukanya kelihatan nggak? Tidak bisa lihat. Ada cahaya gitu ya? Iya. Tapi badannya kelihatan? Iya. Oh, gimana? Pakai baju apa dia? Putih bersinar berkilauan. Oh. Jadi kayak matahari. Oke. Dan di situ yang dampingi saya adalah 2 manusia abadi. Siapa? Henoh dan Elia. Oke. Saya bertemu mereka. Mukanya gimana Hero sama Elia? Kalau Henoh itu seperti kakek tua. Elia itu gagah gitu, tinggi. Cewek Elia kan? Laki. Oh ini laki. Oke. Oh iya. Ketahuan gak pernah baca kitab ya. Dua-duanya laki ya. Dan mereka berbicara kepada saya. Jadi mereka memberitahu bahwa jutaan manusia akan mendengar pesan itu. Oke. Terus? Nah, setelah itu saya ditunjukkan tentang di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Oh jadi benar-benar keliling ya? Jalan? Di situ saya ditunjukkan, jadi bentengnya itu seperti air mengalir. Bentengnya? Oh temboknya? Iya. Ada air? Seperti air mengalir, itu terbuat dari batu rubi. Warna apa itu rubi ya? Merah. Merah ya? Merah bersinar, merah, blue safir, emerald. Nah itu batu-batu permata itu untuk pagarnya. Pagarnya rumah? Dan itu lantainya emas. Woi. Nah disitulah Yesus Kristus bicara pada saya,
hari-hari yang akan terjadi. Apa yang diomongkan tuh hari-hari terjadi? Contohnya, kan banyak nih yang diomongkan kan? Tentang Indonesia. Yang udah terjadi apalah misalnya kayak gitu? Yaitu misalnya kejadian Corona 2020. Gimana tuh Corona? Nah, nanti saya Oke. Nah, di situ ditunjukkan hari-hari yang akan terjadi. Jadi, bagaimana cara menunjukkannya? Itu seperti ini. Tuhan, apa yang terjadi atas bangsa saya? Langsung tangannya gini. Akulah Alfa, akulah Omega, akulah Yahweh. Begitu tangannya gini, langsung keluar sinar di tangannya. Seperti kita lihat kayak layar bioskop yang besar sekali. Hari-hari akan terjadi. Jadi bukannya bicara satu-satu gitu, bukan. Ya. Dia hanya ngomong Alfa dan Omega, tangannya gini, langsung hari yang akan terjadi itu akan kelihatan di situ semua. Nah, waktu itu saya tanya, kapan engkau datang? Oh iya, bagus nih pertanyaan. Terus? Waktu saya tanya, kapan engkau datang? Tuhan bicara, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Karena tidak ada seorang pun yang tahu, termasuk malaikat maupun manusia. Yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Jadi tidak ada yang tahu. Bahasa Indonesia ya dia ngomongnya? Mengerti. Oke. Karena nanti kita di sana nanti itu ada bahasa sendiri. Oh. Yang jelas bukan bahasa Indonesia, juga bukan bahasa Inggris. Tapi ngerti aja maksudnya apa Kita ya? ngerti. Kita paham dan kita mengerti. Kayak gimana bahasanya itu? Udah lupa ya? Ada seperti kayak bahasa roh. Oh. Seperti gini. Apa. Oh gitu. Apa. Itu. Nah, di situ ditunjukkan langsung kelihatan hari-hari yang akan terjadi. Termasuk anak saya yang akan lahir pun saya melihat. Dan berdiri di depan saya. Udah gede berdirinya? Oke. Padahal itu tahun 97. Iya. Saya menikah tahun 2004. Iya. Anak itu saya lahir 2004-2005. 97 saya udah lihat. Bahwa nanti anak saya pertama perempuan. Nah, yang kedua perempuan. Jadi di situ saya ditunjukkan apa yang akan terjadi atas bangsa ini. Nah, waktu itu langsung Elia Hidnoh beritahu saya supaya saya turun kembali ke bumi. Sudah waktunya. Oh, dan jadi udah ditunjukin semuanya itu kan? Kembali ke bumi. Pas kembali ke bumi, lokasinya udah di mana posisinya? Di pinggir jalan. Oh, jadi di bumi itu sepersekian detik gitu ya? Cepet gitu ya? Tapi di surganya udah lama kerasanya? Wah, saya tidak tahu. Cepat sekali itu. Nah, di situ saya ditunjukkan hari yang akan terjadi. Yang jadi pertanyaan, siapa yang akan mendengar pesan itu? Ya. Karena apa? Zaman itu TVRI hanya nomor 1. Iya. Tidak ada TV lain. Iya. Kedua, telepon yang punya orang-orang kaya aja. Handphone belum ada. Ada 1-2 yang punya orang tertentu aja. Bukan zaman kayak seperti ini. Ini jadi pertanyaan, siapa yang mendengerin? Ya. Akhirnya itu sambil lalu aja lah, enggak saya pikir. Oke. Tahun 2001 datang ajudan Megawati. Bernama Kolonel Edi Wibowo. Waktu itu dia bicara mau nemuin saya. Karena kebetulan ayahnya beliau, almarhum Sarwo Edi Wibowo, itu teman baik kakek saya, guru saya. Nah, tiba-tiba ada suara mengingatkan saya tahun 97 itu. Bicara, katakan pesan itu 2004. Susilo Bambang Yudhoyono jadi presidennya. Waktu itu saya beritahu sama Jenderal Edi Wibowo. Waktu itu dia pangkat kolonel masian, ajudan Megawati. Nanti 2004 yang jadi presiden adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Posisinya waktu itu Pak SBY jadi apa? Posisinya belum menteri apa? Menteri ya? Menteri Menko Polhukam. Iya. Nah, 2001 Edi Wibowo gini, tidak mungkin karena presiden saat itu adalah Megawati, sedangkan SBY itu menteri. Petahana melawan petahana itu tidak bisa, incumbent apalagi
Nggak bisa, apalagi menteri lawan presiden pasti kalah gitu loh. Edwin ngomong tidak mungkin. Nah, saya ini adik iparnya SBY. Dan Edwin ngomong kakak saya kandung namanya Ani Yudhoyono, Mbak Yu saya. Tetapi pesan yang saya sampaikan. Tetapi ingat, manusia satu-satunya di muka bumi ini yang berbicara SBY pasti jadi presiden di 2004 itu Anda. Dan kalau jadi, manusia yang paling saya cari adalah kamu duluan. Nah, Edi Wibowo pulang dan 2004 SBY jadi presiden. Tepat seperti saya lihat tahun 1997. Langsung Edi Wibowo langsung minta saya karena diperintahkan almarhum Ibu Ani Yudhoyono. Saya diminta untuk mengawal presiden. Oh, jadi masuk tim khusus ya? Tim khusus. Untuk mengawal Bapak? Saya di bawah Ibu Ani Yudhoyono. Berarti mengawal Ibu Aninya ya? Iya. Selama berapa tahun itu Pak? Nggak lama, 10 tahun. Oh, sampai jabatannya selesai? Iya. Oh, yang dikerjakan apa aja tuh di 10 tahun itu? Pasti ribet ya banyak kerjaan. Saya bantu di penanggulangan anti terorisme. Wih, gimana tuh? Ya terlibat untuk masuk dalam operasi khusus. Namanya Operasi Sandi Yuda. Oh. Karena itu perintah dari almarhum Ibu Ani untuk melibatkan saya dalam operasi itu. Karena 1997 melihat hal-hal yang akan datang. Oh, jadi dia jadi penasehat lah ya. Ini gimana nih ke depannya gitu ya. Terus yang kedua juga dilibatkan masuk tim juga. Berperang dong ikut mendampingi Edi Wibowo. Jadi menyampaikan perintah komando. Jadi waktu Edi Wibowo memberikan komando, saya nanti langsung memberikan ini. Dan setelah itu jadi tim pendahulu. Tim pendahulu. Tim Aju namanya. Jadi sebelum presiden tiba, saya sudah ada di lokasi. Oke. Langsung saya beritahu langsung sama almarhum Ibu Ani Yudhoyono, langsung sama almarhum Edi Wibowo, posisi aman, presiden boleh mendarat. Oh. 10 tahun itu tugas saya. Itu kalau boleh, ini boleh dijawab boleh enggak ya? Tapi waktu itu gajinya berapa tuh ya? Wah, rahasia. Oh, rahasia di zaman itu masih ini ya. Tapi lumayan lah ya. Lumayan, cukup untuk makan. Oke. Nah, di situ 10 tahun saya menjaga negara ini. Oke. Dan saya hanya ketemu keluarga tuh sebentar. Jadi sebulan mungkin hanya ketemu sekali 2 kali. Itu pun hanya 2 atau 3 jam. Dan tidur tuh 3 jam. Sehari? Wih. Karena kita harus 24 jam menunggu telepon dari almarhum Ibu Ani Yudhoyono dan almarhum Edi Wibowo, termasuk dari Pangdam. Capek banget ya berarti? 10 tahun. Setiap hari kayak gitu ya? Hari-hari saya seperti itu. Tapi minggu saya tetap pelayanan. Oke. Karena sudah komitmen ya. Iya. Sekalipun itu dapat tugas khusus dari negara, tetap ini. Nah, yang pernah menjadi kawan saya mendampingi almarhum Edi Wibowo itu sekarang jadi ajudannya Dokter Terawan. Namanya Ubay. Dia tahu saya itu pengawal khusus. Iya. Yang mendampingi Edi Wibowo dan mendampingi almarhum Ibu Ani. Oke. Dan ini kita balik lagi ke masalah yang ramalan itu ya. Nah setelah itu COVID ya ini ya. Tahun 2009 dulu. Oke. 2009 waktu itu Edi Wibowo jadi Danjen Kopassus, Komandan Jenderal Pasukan Khusus di Cijantung. Beliau berkata tadi, Daud, karena ini menyangkut negara, ini penting sekali untuk saya tahu, supaya kita tahu langkah-langkah ke depannya gimana. Tapi saya ingin ini melibatkan One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden, supaya kalau ngomong itu tidak ngawur, ada data. Ya. Kopi dulu. Ya. Kalau ngomong itu ada data, jelas. Bukti ada. One Team Press dipanggil. Waktu itu kumpul di Cikeas. Itu ahli makroekonomi, mikroekonomi, politik hukum dan HAM. Panggil itu di Cikeas. Dari Cijantung, rombongan langsung ke Cikeas. Coba,
Satu pun tidak boleh ditutupin. San Edi Wibowo ngomong, karena yang meramalkan SBY jadi presiden manusia satu ini. Dan tepat tidak meleset satu pun. Apa katanya dia. Karena itu, karena menyangkut negara, kalian dengerin semua. One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Kita ngomong ini bukan abal-abal punya. Ini betul sudah orang-orang terpilih seleksi. Ahli makro, mikroekonomi, politik, hukum, dan HAM. Anginnya akan datang di 2018-19. Badainya akan datang di 2020. Ekonomi akan berhenti, tidak bergerak seluruh Indonesia. Setitik terang akan datang di 2023. Dan kita akan masuk resesi di tahun 2025. Dan 2026. Ekonomi bergerak itu di 2027. Dan termasuk tentang Cina akan menguasai ekonomi Indonesia. Cina akan menguasai ekonomi Indonesia? Nanti saya akan ceritakan. Oke. Langsung Edi Wibowo gini. Sekarang buka data. Karena itu perintah dari Danjen Kopassus. Untuk tahu data itu, dibukalah data utang negara. Obligasi, semua data dibuka. Nah, langsung dari One Team Press memberitahu sama Edi Wibowo, Jenderal, kelihatannya penglihatan Isa alaihi wasallam yang diberikan orang ini pasti terjadi. Dari data? Udah ngomong waktu itu karena COVID? Belum? Belum. Oh. Maksudnya gimana? Nanti dolar akan tembus 14.000 itu di tahun 2021. Loh, kenapa? Utang negara, obligasi, ini sistemnya ini Jenderal, tunjukin. Nah, dan 2021 utang Indonesia akan tembus 5.000 triliun. Itu dibicarakan di 2009. Wow. Ini datanya Jenderal. Dan ini penglihatan Isa alaihi wasallam dari orang ini kelihatannya pasti terjadi Jenderal. Langsung Edi Wibowo terdiam. Apa pesannya? Pertama, suruh menyimpan emas dan US dollar. Kedua, berkebun dan beli tanah. Ketiga, tidak boleh utang bank di tahun-tahun itu. Karena ekonomi akan berhenti. Berarti akan terjadi krisis pangan di sini. Saat itu Edi Wibowo ngomong gini, saya mau tanya Daud, ekonomi berhenti seluruh Indonesia di tahun 2020. Yang bisa menghentikan ekonomi satu negara hanya ada dua. Ya. Satu, perang, terjadinya pemberontakan atau perang terbuka. Kedua, wabah. Tapi kalau wabah apa gitu loh, yang membuat ekonomi berhenti seluruh Indonesia. Tetapi yang penting ini masuk akal sekali bahwa terjadi resesi. Karena data-datanya sudah ada gitu loh. Datanya ada gitu loh. Daud, dengarkan perintah. Siap Jenderal. Pertama, kamu tidak boleh bicarakan ini selama Pak SBY jadi presiden. Oke. Setelah SBY tidak jadi presiden, turun di 2014. Kamu menunggu instruksi saya diizinkan atau tidak kamu bicara di publik. Karena kamu ada di ring 1. Kalau ini bocor, bikin gaduh. Jadi untuk keamanan dan untuk kebaikan, stop dulu. Kan masih tahun 2020. Jadi stop dulu. Masih lama tahunnya itu. Siap Jenderal. Dan Edi Wibowo memberitahu saya, dan ingat seumur hidupmu, tidak boleh punya akun. Akun apa nih? Media sosial apapun di muka bumi. Oke. Jadi saya tidak punya Instagram, Facebook, BlackBerry, akun apapun tidak ada. Dan itu adalah perintah dari almarhum. Nah, saya laksanakan wasiat almarhum itu. Ya. Sama sekali. Akun apapun di muka bumi. Nah, setelah itu saya kembali bertugas lagi. Tahun 2014 saya minta izin sama Edi Wibowo
Tapi dia berkata, tunggu dulu. Karena masa transisi antara SBY dan Jokowi. Dan saya diizinkan bicara di 2015. Di 2015 saya bicara ke khotbah di mana-mana, direkam di mana-mana, dan jejak digitalnya ada semua. Ya. Boleh dicek semua, jejak digitalnya ada semua. Ya. Di seluruh Indonesia ada. Ya. Rekaman saya masih muda, kurus di 2015 ada juga. Ngomongnya gimana? 2020. Ekonomi berhenti seluruh Indonesia. Oke. Pada waktu saya bicara itu tidak ada yang percaya. Dianggap orang gila, halusinasi, nabi palsu. Dikatakan sesat-sesat. Tapi pesan itu tetap saya sampaikan dan direkam di gereja-gereja. Nah, apa yang terjadi? 2015 karena saya tahu akan terjadi badai akan datang, saya siapkan beli tanah, berkebun, saya nanam apokat, nanam pisang, nanam durian musangking. Karena apa? Karena badainya akan datang. Nah, jadi sebelum badai akan datang, saya siapkan semuanya, walaupun dianggap orang gila. Di 2019, pendeta-pendeta banyak bernubuat, tahun 2020, tahun berkat, tahun mujizat, tahun kelimpahan. Hanya saya satu-satunya manusia yang berkata tahun 2020 dengan tenang ku nantikan hari kesusahan itu. Badainya datang. Saya mau dipecat. Tetapi saya tidak bisa dipecat karena saya bukan pendeta. Status saya ini juga bukan penginjil gereja. Status saya jemaat biasa. Tetapi saya melayani di desa-desa, di pedalaman, di berbagai tempat. Sampai sekarang pelayanan saya di desa. Sampai sekarang di desa saya. 2020 Januari pendeta-pendeta nemuin Gilbert karena bikin resah, bikin gaduh. Mana badainya gitu loh. Gilbert berkata, ini kan masih Januari. Kita tunggu Desember 2020. Januari, Februari, Maret, April, Corona. Ekonomi berhenti seluruh Indonesia. Yang mau mecat saya ikut karantina juga. Badainya datang. Nah, begitu badainya datang, langsung semua buka di media sosial khotbah saya waktu masih muda di 2015. Nah itu udah di 2015 udah ngomong bahwa ada corona. Bukan corona, wabah ya ngomongnya. Ekonomi berhenti. Oh. Seluruh Indonesia. Dan badainya datang. Tapi belum enggak ada kata corona, bukan. Belum tahu lah itu apa ya. Tapi yang jelas ekonomi berhenti, badainya datang. Nah, tapi saya tidak ngomong corona, karena waktu itu hanya melihat bahwa ekonomi berhenti aja. Tidak ada kegiatan ekonomi seluruh Indonesia. Langsung semua pada nunggu. Orang gila ini ngomong apa lagi? Nah, waktu itu sama Michael Gunawan, GSCS. Karena tidak ada kegiatan, kita tidak boleh kemana-mana. Bikinlah Zoom online. Hanya 2 atau 3 orang aja. Begitu masuk media sosial, mereka kan ingat pesan saya di 2015, langsung kesebar dan pesan itu sudah tersampaikan 10 juta lebih manusia dalam waktu singkat. Saya tidak nyangka bahwa itu lewat HP. Padahal 97 kan belum ada itu. Langsung tersebar sampai ke Amerika, ke Hong Kong, berbagai negara, seluruh Indonesia. Nah, disitulah saya menyampaikan pesan-pesan itu. Pesan dari tahun 1997. Dan ingat, sehingga pada waktu terjadi Delta, di 2021, bulan Mei saya berkata, malaikat maut turun dari surga. Banyak kematian orang pada ngetawain waktu saya berkata demikian. Begitu masuk Juni, Delta datang. Betul? Nah, banyak yang nelpon saya, malaikat mautnya sekarang ada di mana? Di atap rumahmu, saya gitu. Terusan malaikat maut suruh kembali itu bulan Oktober November. Nah, di situ orang mulai, nah ini yang manusia pertama kali mengatakan badai datang di 2015. Dan waktu itu, waktu Delta itu, saya ngomong sama Jenderal Muldoko di rumahnya sama di Binagraha. Karena kan Pak Muldoko tahu saya dulu kan pengawal almarhum Ibu Ani sama almarhum Edi Wibowo. Nah, waktu itu langsung saya beritahu Gibran. Nah, termasuk setelah itu di
di 2022 waktu di Kementerian Pertahanan, waktu itu Mayor Jenderal Glenn Kerupan, ora iso Mas, ndak bisa. Karena undang-undangnya harus di atas 40. Glenn, lo percaya sama gua. Di tahun 1997 saya melihat nanti keputusan MK-nya minimal pernah menjadi pejabat publik. Padahal itu berkata ndak bisa gitu. Tapi saya tahu MK-nya nanti saya ngelihat di tahun 1997 minimal pernah menjadi pejabat publik. Orang punya KTP tidak harus di atas 17. Kalau usia 15 tahun punya anak memang tidak belum punya KTP. Lah anak kakaknya gimana gitu. Nah, begitu keputusan MK langsung yakin pasti menang. Iya. Nah, dari situlah Prabowo Gibran. Oke. Apa yang Pak Daud lihat lagi nih yang belum terjadi nih? Misalnya tadi kan bilang peringatannya sampai tahun 2035. Apa yang terjadi dengan Indonesia di tahun 2035 nih? 10 tahun dari sekarang. Jadi Cina akan menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Pertama, industri metal. Metal Itu aluminium gitu ya. Nikel, ya. Baja. Ini ngomong industri. Ya. Industri itu pabrik. Industri itu akan dikuasai. IT juga. IT, nikel, aluminium itu akan dikuasai Cina. Oke. Kedua, tekstil akan dikuasai Cina. Oke. Dan bisnis apa yang bisa bertahan untuk seterusnya menghadapi waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia? Itu 10 tahun lagi dan pasti terjadi. Kita akan buktikan itu. Pertama, pertanian, perkebunan. Jadi kalau saudara bisnis pertanian, perkebunan bisa menghadapi waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia. Oke. Contohnya kopra, kelapa. Setelah itu kopi. Nah, setelah itu kalau bikin kayak toko atau jual beli Polowijo, aman. Pokoknya berhubungan dengan pertanian, perkebunan, aman. Oke. Apa lagi? Kedua, perikanan, peternakan. Perikanan, peternakan. Kayak pembibitan ikan atau mengelola lobster, laut, hasil laut, misalnya ternak ikan nila, ikan lele lah, aman itu. Oke, apa lagi? Ketiga, distribusi dan logistik. Karena 10 tahun ke depan tetap sopirnya harus punya surat izin mengemudi Indonesia. Iya. Jadi mereka yang bisnis logistik apa? Aman. Ya. Logistik, distribusi itu aman. Transportasi. Karena ingat sopirnya harus orang Indonesia. SIM-nya ini yang aman. Ya. Dan termasuk toko-toko besi. Ya. Aman juga. Kenapa toko-toko besi aman? Pasir, batu ngambilnya di gunung, bukan impor. Ya. Nah, ini yang akan bertahan. Dan yang keempat adalah tanah dan properti. Karena ada pembatasan hak kepemilikan asing. Hanya 4 ini yang akan bertahan waktu Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Selama berapa lama dikuasai itu? Saya hanya dikasih batas 2035 aja. Oke. Setelah 2035 tidak tahu. Tadi ngomongnya 2025 resesi ya? Resesi. Resesi itu apa itu? Biar banyak orang yang mengerti juga. Jadi gini, bahwa nanti di 2022 kita akan inflasi terus puncaknya di 2026. Oke. Jadi 2026 itu nanti puncak inflasi. Berarti US dollarnya makin lama makin jauh ya? Yang jelas saya tidak bisa berkata demikian. Penting inflasi terus sampai 2026. Oke. Ekonomi bergerak itu di 2027. Yang banyak orang tanya sama saya, bagaimana di 2025 aman enggak Indonesia? Ya. Yang jelas Indonesia aman. Oke. Resesi ini hanya terasa ada di Jakarta. Dan yang kedua, mereka yang punya utang bank. Apalagi yang utang online. Wah, betul. Lebih stres lagi. Betul. Jadi kalau untuk masyarakat yang ada di Tangerang lah, Bekasi lah,
Terusan apalagi yang di Makassar, pinggir laut, nggak ada resesi itu. Nggak ada pengaruh. Karena resesi itu karena inflasi, terlalu banyak keinginan juga. Nah itu hanya di Jakarta. Oke. Ini pandangan saya. Ya. Ini analisa saya. Ya. Kondisi saat ini berbeda dengan 98. 98 itu politik bisa mempengaruhi ekonomi itu 90%. Karena apa 90% mempengaruhi? Karena BI waktu itu belum independen. Nah, belum apa? Independen. Nah, saat ini ekonomi mempengaruhi terpengaruh politik itu tidak 90%, hanya maksimal 50%. Kenapa 50%? Karena BI independen. Ya. Dan ingat masih ada LPSK, masih ada BPK, masih ada OJK. Jadi kondisi ini beda dengan 98. Jadi saudara-saudara tidak usah takut akan terjadi seperti 98. Berarti yang paling parahnya udah lewat lah ya. 2020 tuh yang paling parahnya ya. Iya. 2000 sampai 2035 udah nggak ada lagi kejadian yang kayak 2020 ya berarti. Aman-aman baik. Oke. Yang jelas satu hal. Ya. Pada waktu nanti masuk tahun 2025, ini kan ada masa transisi presiden. Ya. Pasar kan melihat siapa menteri keuangannya. Ya. Siapa Panglima TNI dan Kapolri. Ketiga, siapa kebijakan apa yang akan dilakukan presiden. Kan pasar mau ngelihat dulu kebijakan apa yang dilakukan presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah itu kan ada masa transisi. Nah itu kan 1 tahun. Tidak bisa sebulan 2 bulan. Nah pasar melihat. Dan ingat, sekalipun kita resesi itu aman. Karena kondisinya beda dengan 98. Ya. Kedua, ingat sumber daya alam. Kita ada 2 musim, hujan dan kemarau. Kedua, ada namanya laut. Kalau tidak ada uang, mudah. Modal pancing ke pinggir laut. Asal tidak malas saja, kita nanam kangkung, bayam, polybag, hidup. Nah itulah yang membuat ketahanan menghadapi resesi di Indonesia. Oke. Kalau kayak bencana alam gitu-gitu? Gini ya, yang jelas Indonesia aman. Walaupun banyak ramalan tahun ini akan ada bencana, ini bencana, entah bencana meledak atau bencana apapun, tapi yang jelas waktu saya melihat Indonesia sampai 2035 aman. Dan 5 tahun ke depan dari sekarang kita semua akan kembali ke manual. Kebanyakan kita ini kan semua serba online. Jadi bahkan 2025 itu bukan makin canggih online-nya, tapi balik lagi ke offline ya, ke manual ya. 5 tahun lagi. 5 tahun lagi ya, 2028 ya, 2029. Kita akan kembali ke offline lagi. Oke, menarik. Ke mall-mall, ke ruko-ruko, ke restoran-restoran. Karena apa? Ada titik jenuh nanti 5 tahun ke depan. Karena apa? Misalnya pesannya sepatu sepasang, dikirim kanan semua. Nah itu nanti akan terjadi di 5 tahun ke depan. Sekarang 2024, berarti nanti 2029, tepatnya di 2030. Kita semua kembali offline. Ingat, tidak ada hal yang baru di muka bumi. Yang dulu ada datang kembali. Dulu celana itu modelnya kuncit-kuncit, ya kan? Ya. Setelah itu di model jebrong, betul? Sekarang balik kuncit lagi. Betul. Nah, mobil kan kotak, setelah itu lonjong. Sekarang kotak kembali lonjong, nanti kotak lagi. Iya. Jadi kita semua 5 tahun ke depan kembali offline. Dan ingat, termasuk alkes akan dikuasai Cina juga. Wow, obat-obatan ya, semuanya ya. Tapi tetap terkendali karena harus ada izin BPOM. Iya. Ini alat kesehatannya. Iya. Alat kesehatannya, bukan obatnya, alkesnya. Karena apa? Datang. Dan bisnis kuliner aman
kecuali Chinese food. Iya, karena mereka dari sana langsung bikin. Iya, aslinya daging. Iya, cuman mungkin akan lebih baik kalau misalnya orang-orang sekarang yang bisa belajar bahasa Mandarin belajar aja, siapa tahu bisa bisnis partner gitu-gitu kan ya. Kita harus mulai dari sekarang itu 4 hal ini. Ya tadi perkebunan apa itu ya untuk stay ya. Minimal kita tanam apokat. Iya. Nanti 10 tahun ke depan waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia pas buah. Iya. Jadi hanya pertanian, perkebunan itu aja. Oke. Peternakan, perikanan. Maleakhi pasal 4. Hari Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Injil Matius. Matius pasal 1. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Shealtiel. Shealtiel memperanakan Serubabel. Serubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Elyakim. Elyakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Sadok. Sadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleasar. Eleasar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung
dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Matius pasal 2. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Penyingkiran ke Mesir. Sesudah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diberdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yehuda, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Matius pasal 3. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya."
Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.